Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri, Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muimah Falasifah. Yang saya hormati Bapak Kepala Mudir Madrasah Diniyah sekaligus guru pengampu tafsir tematik Bapak Ahmad Nidhomi. Yang saya hormati para Dewan Asatidz wal Ustadzat Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai dan selalu mendoakan dan mendukung saya dari rumah, serta teman-teman saya yang berbahagia. Di sini bersama saya akan membahas Bahrul Uluman. Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan salah satu pondok tertua dan terbesar di Jawa Timur. Hingga saat ini, Pondok Pesantren Bahrul Ulum memiliki 21 pendidikan formal, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Tepatnya kurang lebih 3 km utara kota Jombang. Periode perintisan awal. Pada tahun 1825, di Dusun Gedang, Tambak Rejo, datanglah seorang yang alim yang bernama Abdus Salam atau Mbah Soihah. Beliau datang ke Gedang untuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu yang dimilikinya. Beliau merupakan putra dari Abdul Halim atau Pangeran Benowo. Abdul Halim merupakan putra dari Abdurrahman atau Joko Tingkir. Setelah kurang lebih 13 tahun Mbah Soihah bergelut dengan semak belukar, beliau mendirikan bangunan musola dengan bilik kecil tempat tinggal para santri pada tahun 1838, di mana di pondok tersebut mengajarkan 3 materi keilmuan, yaitu syariat, hakikat, dan kanuragan. Pondok pesantren tersebut biasa dikenal atau disebut dengan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Dinamakan Pondok Selawe karena pada saat itu jumlah santrinya masih 25 dan dinamakan Pondok Telu karena pondok tersebut memiliki 3 lokal. Periode perintisan kedua, setelah Kyai Abdus Salam berusia lanjut, pondok pesantren beliau diteruskan oleh Kyai Usman dan Kyai Said. Beliau melakukan pengembangan. Kyai Usman memegang Pondok Selawe yang diberi nama Pondok Thoriqoh, dan Kyai Said membangun pondok di sebelah barat sungai dan diberi nama Pondok Syariat. Masuk ke pengembangan 1. Setelah Kyai Usman dan Kyai Said wafat, Kyai Usman, Pondok Pesantren Kyai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki putra, namun beliau hanya memiliki 2 orang putri. Maka sebagian santri Kyai Usman diboyong oleh menantunya yang bernama Kyai Asy'ari di Desa Keras, yang kemudian sekarang berkembang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan Pondok Pesantren Kyai Said diteruskan oleh putra beliau yang bernama Kyai Hasbullah, dan sebagian santri Kyai Usman dijadikan satu dengan santrinya Kyai Said yang sekarang berkembang dan dikembangkan oleh menantu Kyai Hasbullah yang bernama Kyai Abdullah menjadi pusat jamaah Thoriqoh. Pengembangan kedua, setelah Kyai Haji Abdul Wahab selesai studinya dari Mekah, Kyai Haji Abdul Wahab meneruskan kepemimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras. Kemudian beliau mengganti sistem pendidikan halakoh menjadi pendidikan madrasah, yang kemudian
diserahkan kepada adik beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Rahim. Pada tahun 1915, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan madrasah pertama yang diberi nama Mubdilfan. Kiai Haji Abdul Wahab memimpin Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan dibantu oleh kedua adiknya, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim, di mana Kiai Haji Abdul Hamid mengelola pondok dan Kiai Haji Abdul Rahim mengelola madrasah. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab lebih fokus pada organisasi sosial masyarakat. Kemudian beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Taswirul Afkar yang berpusat di Surabaya. Pada tahun 1926, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Wathon dan sekarang ini berganti nama menjadi Nahdlatul Ulama. Atas saran dari ibunda beliau, Ibu Nyai Latifah, maka Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan Pondok Pesantren Putri pertama pada tahun 1942 dan diberi nama Pondok Pesantren Latifiyah. Pengembangan ketiga, setelah Kiai Haji Abdul Rahim wafat, tugas-tugas beliau digantikan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, kemudian diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1951, beliau juga mendirikan Pondok Pesantren Putri yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Fatimiyah. Dan pada 1956, beliau mendirikan Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun yang kemudian dikelola oleh Kiai Haji Ahmad Al-Fatih. Pada masa pengelolaan Kiai Haji Ahmad Al-Fatih, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun berkembang dan masa studinya ditambah menjadi 6 tahun, maka dinamakan Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas. Setelah Kiai Haji Abdul Hamid wafat, kepemimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Fattah. Dan Kiai Haji Abdul Wahab memberi nama Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan Kiai Haji Abdul Wahab memberi nama Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada tahun 1965. Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan Ma'had Ali pada tahun 1974. Kemudian setelah beliau wafat pada tahun 1977, kepemimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab. Beliau bersama para pengasuh yang lain menghidupkan Ma'had Ali pada tahun 1985 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Pada tahun 1987, Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab wafat dan kepengasuhan pondok pesantren itu diganti dengan sistem kepengasuhan yang kolektif. Pengembangan keempat, setelah berkembangnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, maka dibagi manajemen kepengasuhannya menjadi majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Periode kepemimpinan majelis pengasuh. Yang pertama, almarhum Kiai Haji Muhammad Soleh Abdul Hamid, periode
tahun 1987 sampai 2006 yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Al-Fatih Abdurrahim pada tahun 1990 sampai 1994. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab pada tahun 1994 sampai 1998. Kemudian Kiai Haji Fadlullah Abdul Malik pada tahun 1998 sampai 2002. Yang terakhir Kiai Haji Ahmad Taufikur Rahman Fattah pada tahun 2002 sampai 2006 dan 2006 sampai 2009. Yang kedua almarhum Kiai Haji Amanullah Abdurrahim periode 2007 sampai 2008. Beliau wafat pada tanggal 13 November 2007. Yang ketiga Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab periode 2009 sampai sekarang. Ketua Umum Yayasannya Kiai Haji Muhammad Irfan Soleh periode tahun 2009 sampai 2013. Pondok Pesantren Bahrul Ulum hingga saat ini berusia kurang lebih 191 tahun dan memiliki 37 unit asrama, 20 pendidikan formal mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Sejarah nama dan lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab memanggil keempat santrinya yang bernama Ahmad Junaidi, Muhammad Mansur Dimyati, Ahmad Yazid Sulaiman, dan Muhammad Syamsul Huda. Keempat santri Kiai Wahab tersebut mengusulkan 3 nama, yakni Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab memilih nama Bahrul Ulum. Beliau mengadakan sayembara pembuatan logo, yang dimana pada logo tersebut disisipkan salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 109. Kemudian beliau menyuruh santri beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, perguruan tinggi dikelola oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum, Majelis Pengasuh, Dewan Pengawas, Pengurus Harian, Pengurus Bidang. Majelis Pengasuh, Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum, Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Unit Pendidikan Pesantren, Unit Sekolah atau Madrasah, Pendidikan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum, Unit Perguruan Tinggi. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Bahrul Ulum mempunyai 2 sistem, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal di Bahrul ini mempunyai 20 pendidikan formal mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Pada pendidikan formal ini menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum Kementerian Agama, yang kedua kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional ditambah dengan kurikulum kepesantrenan. Untuk pendidikan non formal di Bahrul Ulum memiliki 2 pendidikan formal, yaitu pendidikan diniyah dan pengajian kitab kuning. Pendidikan diniyah ini langsung berada di pondok pesantrennya masing-masing dan dikelola oleh pengasuh pondok pesantren masing-masing. Pengajian kitab kuning ini ada 2 metode. Yang pertama metode sorogan,
dan kedua metode weton. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.